Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Jatrila dengan NIM 20129274 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengempu saya yaitu Dr. Hanif Al-Kadri, yang mana materi kuliahnya adalah tentang kewirausahaan. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengenali sedikit tentang video di channel YouTube Bapak Dr. Hanif Al-Kadri yang mana mengenai tentang pembahasan kewirausahaan sosial, yang mana artinya social entrepreneur, yang mana kewirausahaan itu mencakup semua kehidupan aspek di dunia, berkembang dalam di dunia maupun di akhirat maupun di internasional. Teman-temanku sekalian, pada pasal The Bill 2010 yang mana dijelaskan dengan sebuah contoh, sebuah pisang, yang mana di sebuah kewirausahaan itu terdapat dua contoh, yang mana kewirausahaan itu merupakan kewirausahaan yang bersifat politik dan sosial juga. Teman-teman, pada contohnya yaitu sebuah anak-anak baik di negara kita maupun di negara Eropa contohnya, yang mana pada di daerah kita itu pisang atau anak-anak yang menginginkan pisang atau buah-buahan, mereka itu dikupaskan, diambil sehingga anak-anak kita menjadi manja. Beda dengan kewirausahaan yang telah ditanamkan pada anak-anak di daerah Eropa, yang mana mereka itu harus berpikir bagaimana cara membuka pisang, memakannya. Biarkan mereka itu kotor oleh orang tuanya sehingga mereka bisa terlatih. Beda terhadap kita yang selalu menginginkan anaknya bersih sehingga anak kita menjadi manja. Berbeda dengan negara-negara yang lainnya sehingga mereka terlatih mandiri dari sejak kecilnya. Teman-temanku sekalian, Closeweb juga memberikan sebuah organisasi kewirausahaan sosial sehingga terus beralih kepada Muhammad Yunus. Dalam hal ini, mereka mengantarkan kemiskinan dalam kewirausahaan sehingga kemiskinan itu bisa terpenuhi atau ditonggak kembali, ditolak agar kewirausahaan itu dapat berkembang sebagai mestinya, teman-teman. Tidak juga itu, sosial itu juga bersifat politik, di mana perusahaan-perusahaan atau negara-negara saling berkoordinasi, bergeneralisir agar kewirausahaan itu dapat bergerak dalam sektor ekonomi dan terus berkembang sampai saat ini. Yang kedua adalah menyadari adanya kesempatan memenuhi kebutuhan yang dimana negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan cara berorganisasi dan kewirausahaan, kita dapat memenuhi kebutuhan rakyat-rakyat di mana pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat itu tersebut. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengingat kembali video yang telah Bapak berikan, yang dimana dalam wilayah atau Townsend 2000 menjelaskan manusia itu dalam kewirausahaan sosial itu atau social entrepreneur terdapat SDM, materi dan tempat. SDM maksudnya adalah sumber daya manusia. Kalau dalam kewirausahaan tidak ada sumber daya manusia, siapa yang akan mengelola, siapa yang akan menjalankan dalam sebuah bisnis tersebut. Yang kedua adalah materi. Kalau kita tidak memiliki materi berupa modal, apa yang akan kita lakukan? Biasanya dalam kewirausahaan kita terus mengalami rugi berawal-awalnya. Dengan cara optimis dan kerja terus menerus, kita insya Allah akan mendapatkan keuntungan dari kerugian kita yang diterima pada awal kesempatan. Yang ketiga yaitu adalah tempat, di mana tempat itu adalah tempat kewirausahaan, di mana tempat yang akan kita lakukan dalam kewirausahaan dioptimalkan itu adalah ke tempat kewirausahaan itu adalah bersifat strategis, yang mana tempat kewirausahaan strategis kita itu hendaknya dapat menjadi ambang atau tempat di suatu kita melakukan kewirausahaan dimudahkan oleh atau mudah diraih oleh konsumen. Dan kewirausahaan ini adalah teman-teman konsumen atau kita yang memilih konsumen, bukan konsumen yang memilih kita. Apa keperluan konsumen harus kita penuhi, teman-teman. Yang kedua adalah pendapat dari Boston 1998, yang mana kata beliau, pemecahan jalan dengan ide baru yang kuat. Ia melakukan kombinasi yang ada di dalamnya dengan angan-angan kreativitas, penyelenggaraan di dunia nyata, dan visinya atas perubahan. Adalah dalam kewirausahaan itu kita harus berani mengambil tanggung jawab, resiko yang tinggi, rugi laba dalam kewirausahaan. Bukan hanya sekedar mimpi atau angan-angan, kita terus berpacu agar
apa yang kita inginkan insya Allah dapat tercapai. Teman-temanku sekalian, yang menjadikan pelopor dalam kewirausahaan sosial atau social entrepreneur yang bernama Drift 1998, yang mana aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial pula, baik sektor swasta maupun sektor profit atau keduanya teman-teman saling berhubungan. Ada 4 elemen dasar dari kewirausahaan sosial atau social entrepreneur, yang mana pertama, social value, yang mana artinya peran dan fungsi dari kewirausahaan. Apa sih peran dan fungsi dari kewirausahaan? Misalnya kita dalam membuat sebuah barang atau jasa, apa sih fungsi dari barang kita ini? Misalnya kita memproduksi meja, misalnya meja itu untuk makan, untuk belajar, untuk anak-anak sekolah atau sebagainya. Jadi di dalam kita melaksanakan sebuah fungsi kewirausahaan harus memiliki dulu apa kegunaannya. Yang kedua adalah civil society, peran masyarakat dalam kewirausahaan. Nah, apa sih maksudnya peran masyarakat? Dalam masyarakat itu, dalam kewirausahaan kita itu memiliki peran masyarakat dalamnya. Kalau tidak ada masyarakat, siapa yang akan membeli? Siapa yang akan menciptakan kembali kewirausahaan itu? Sehingga masyarakat berperan penting sebagai konsumer dalam kewirausahaan kita itu, teman-teman. Oleh karena itu kita harus berpandai-pandai terhadap masyarakat atau konsumen kita, baik di luar maupun di dalam negeri kita. Yang ketiga adalah innovation. Apa sih inovasi dalam kewirausahaan itu? Dalam kewirausahaan kita harus memiliki inovasi yang tinggi, tanggung jawab, serta keterbukaan dalam kewirausahaan, sehingga kewirausahaan itu dapat berjalan sebagai mestinya walaupun terkendala oleh laba rugi yang kita tempuh dalam kewirausahaan itu, teman-teman. Tapi kita harus tetap optimis dalam kewirausahaan karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Yang keempat adalah elemen economic activity, yang mana artinya keseimbangan sosial antara barang kita dengan masyarakat. Apakah seimbang atau tidak? Atau kita mengalami banyaknya barang atau kekurangan sehingga tidak terpenuhnya faktor-faktor tersebut, sehingga barang kita atau masyarakat menjadi rugi, sehingga mereka terpadu untuk kita, sehingga kita berpacu agar keseimbangan dalam perekonomian terus tercapai, teman-teman. Yang pastinya dalam kewirausahaan itu kita harus melakukan tanggung jawab yang tinggi, disiplin ilmu, waktu, dan tempat. Misalnya kita berwirausaha, kita harus disiplin dalam segala hal agar orang-orang tidak menunggu atau kita tidak ditunggu oleh orang. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini cuma itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas dari dosen pengumpul saya Dr. Hanif Al-Qadri. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf karena saya baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.